Ya halo sobat, kita berjumpa kembali ya sobat ya, masih di channel ini atau MBS channel ya sobat ya. Oke sobat, inilah penampakan kolam ikan nila depan rumah yang menggunakan sistem RAS ya sobat ya, atau recirculation aquaculture. Nah, jadi beginilah kondisi air yang ada di kolam sistem RAS ini ya sobat ya. Airnya terlihat cukup sehat ya sobat ya, dengan warna kehijauan. Nah seperti ini ya sobat ya, ada tanaman kangkung yang menghiasi. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan beberapa bagian ya sobat ya, daripada filtrasi atau filter dari kolam sistem RAS saya ini sobat ya. Cukup sederhana sobat ya, sistem filtrasi di kolam sistem RAS ini sobat ya. Jadi ada 3 ruang atau 3 chamber ya sobat ya, dan kita mulai di ruang pertama ini sobat ya. Jadi di ruang pertama ini ada media Calnes K1 ya sobat ya. Nah, media Calnes K1 ini adalah merupakan media filter biologis ya sobat ya sebenarnya ya. Tapi karena di sini kita tidak menggunakan aerator, jadi kita berpikir bagaimana caranya Calnes K1 ini bisa aktif bergerak tanpa menggunakan aerator ya sobat ya. Jadi Calnes K1 ini bisa bergerak karena adanya dorongan air yang mumbul ke atas ya sobat ya, dari bagian luar chamber nomor 1 ini, karena ada stop clamp yang bisa kita atur di dasar ruang chamber nomor 1 ini sobat ya. Maka dari itu media filter Calnes K1 ini bisa aktif bergerak dan memungkinkan untuk menghancurkan kotoran-kotoran berat dari dalam kolam sobat ya, yang masuk ke dalam chamber nomor 1 ini sobat. Jadi ketika kotoran berat masuk ke dalam ruangan ini, bisa dipastikan kotoran berat itu akan hancur ya sobat ya, sebelum akhirnya air dan beserta kotoran-kotoran yang sudah hancur tadi masuk ke chamber nomor 2. Nah ini sistemnya kita menggunakan sistem seperti ini ya sobat ya. Nah di sini ada beberapa layer ya sobat ya. Jadi air dari chamber nomor 1 itu kita angkat ke atas, lalu kita turunkan lagi dengan bantuan pipa yang mengelilingi pipa 1 in di tengah itu ya sobat ya. Lalu kita arahkan air menuju bawah, dan di sana terdapat jaring nelayan ya sobat ya. Kita kasih jaring nelayan, ada 3 layer ya sobat ya. Diharapkan kotoran-kotoran yang masih kasar nanti akan tersaring atau terperangkap ya sobat ya di jaring nelayan ini, dan kemudian air yang sudah tidak membawa kotoran berat akan terangkat ya sobat ya, terangkat ke dasar dan melewati beberapa beberapa sini ada terdapat arang juga sobat ya, untuk menghilangkan bau amisnya ya sobat ya. Nah sangat sederhana, sebelum nanti akhirnya air yang sudah bebas dari kotoran berat akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam chamber nomor 3. Nah disinilah fungsi chamber nomor 3 adalah untuk menciptakan DO ya sobat ya, atau dissolved oksigen sobat ya. Itu adalah kandungan oksigen terlarut ya sobat ya dalam air, itu dimana kadar DO itu adalah sangat penting sekali bagi pertumbuhan ikan nila khususnya ya sobat ya. Nah disinilah fungsi dari chamber nomor 3 ini, dan di sana saya juga menyertakan media filter juga ya sobat ya, yaitu karang jahe, dimana karang jahe ini saya fungsikan lebih ke menstabilkan pH saja sobat ya, atau juga bisa
untuk sarang bakteri juga, bakteri nitrifikasi juga ya sobat ya. Nah, diharapkan air yang nantinya terpompa atau dari chamber nomor 3 ini sudah mengandung oksigen terlarut ya sobat ya, dan dipastikan airnya sudah cukup sehat, bukan bersih ya sobat ya, melainkan sehat, cukup sehat untuk ikan-ikan nila kita sobat ya. Nah, karena tujuan kita di sini tidak menciptakan air yang bersih, melainkan hanya untuk menciptakan air yang sehat. Karena selain ada filter minimalis ini, kita juga rutin melakukan treatment, yaitu memberikan E4 perikanan ya sobat ya, untuk membantu proses filtrasi atau proses penguraian kotoran-kotoran yang tak sanggup hancur di dalam kolam ini atau di dalam filter ini juga sobat ya. Inilah sobat ya, air yang keluar ini kita semburkan ke dasar kolam dan menuju ke dalam filter nomor 1 lagi, dimana di dalam ini ada valve ya sobat ya, atau stop keran ukuran 1 in, dimana kita fungsikan untuk mengatur debit air yang masuk ke dalam chamber filtrasi kita, agar untuk menyesuaikan agar di chamber nomor 3 ini tercipta air jatuh atau water drop seperti ini ya sobat ya, dan bisa menciptakan kandungan oksigen terlarut atau DO ya sobat ya, sebelum nantinya disemburkan ke dasar kolam ini sobat. Nah, seperti inilah sobat ya, sistem filtrasi di kolam sistem ras ini sobat ya. Sekian, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.